Ya pemirsa, kami masih membahas seputar haruskah BBM naik dan juga masih bersama Bapak Agus Pambagio, pemerhati kebijakan publik dan juga Mirdal Gunarto, pengamat ekonomi. Ya, tadi saya tanya, dulu kita ingat selalu yang namanya BBM bersubsidi itu ada hubungannya dengan mafia, ada hubungannya dengan dapat fee dari bagian pengimport itu ya, bagi-bagi lah gitu. Tapi kalau yang dengan bersaing tadi, termasuk Pertalite yang harus bersaing dengan swasta, Pertamina, ini susah karena dapat marginnya kecil ya kan, dan harus bersaing dengan yang lain gitu. Tapi kalau subsidi ini paling enak sekali untuk dilakukan tanpa harus menentukan harga sendiri gitu, karena itu udah sisanya pokoknya pasti subsidi. Apa komentarnya? Kalau komentarnya, BBM ini kan menurut saya BBM yang kategori premium ataupun juga Pertalite ini kan menyangkut hajat hidup yang relatif besar lah. Karena kebutuhannya besar lah ya. Kebutuhannya besar, dan juga kalau kita lihat dengan operator swasta, ini kan tidak setiap daerah itu ada. Jadi betul. Memang tujuan utama diadakannya produk-produk premium maupun Pertalite ini memang untuk mendorong masyarakat supaya lebih produktif. Entah itu produktif dalam hal keperluan industri ataupun juga keperluan kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi memang harus relatif gradual atau bertahap lah prosesnya. Kalau misalkan ada wacana ingin menghilangkan kategori BBM premium ataupun juga ingin supaya harga Pertalite juga disamakan dengan harga bensin untuk pasar, memang itu harus pelan-pelan. Dan kalau untuk periode seperti sekarang, ini kan kita melihat juga perkembangan dari perekonomian secara nasional juga masih relatif flat. Takutnya sensitivitas terkait perubahan dengan harga BBM ini relatif besar terhadap performa ekonomi secara keseluruhan. Jadi karena lebih baik jaga pertumbuhan gitu ya. Jadi, tapi jangan lupa Mas Mirdal bahwa tahun depan kalau kita lihat industri-industri itu akan menaikkan harga. Jadi jangan sampai industri naik, BBM naik itu malah lebih bahaya kan. Kalau sekarang naik kan paling tidak industri naik ke depan tuh gradual gitu. Justru kalau bersama-sama lebih berbahaya gitu. Gimana? Kalau misalkan kita melihat dengan kondisi sekarang kan, kalau kita lihat daya beli masyarakat juga dalam beberapa tahun terakhir itu kan relatif flat gitu kalau kita sebutnya. Dan memang betul juga yang seperti Ibu Afi bilang, gap antara produsen dengan konsumen itu sekarang ini relatif lebar. Ini yang saya maksudkan adalah indeks harga dari masing-masing produsen maupun konsumen itu ya? Sekarang ini sudah relatif berbeda. Karena memang dari sisi konsumen, kita melihat inflasi itu masih relatif rendah. Sementara kalau lihat dari sisi produsen, inflasi itu sekarang sudah berangsur-angsur mulai naik ke atas. Sehingga memang dengan kondisi ini, kita melihat kelihatannya produsen memang masih menanggung harga sampai saat ini. Tetapi memang tahun depan, in the long term, kelihatannya pasti dia akan bebankan ke konsumen kan? Kemudian akan membebankan ke konsumen. Jadi memang kalau kita lihat sih momentumnya, kalau untuk sekarang produsen pun juga kelihatannya masih ingin produk mereka sampai akhir tahun lah ya. Sampai akhir tahun, baru nanti mereka memulai strategi baru untuk harga pada tahun depan. Gitu. Nah, Mas Agus ini kan resiko juga gitu, dilema loh, mau naikin mau nggak naikin dilema. Cuman kan namanya pengambilan keputusanku harus mengambil resiko yang paling minimal. Tetapi tidak kemudian itu menimbulkan efek pada kemudian hari kan begitu. Gimana nih dari sisi kebijakan publik nih? Menurut saya kebijakannya kembalikan sajalah ya supaya tidak beban buat Pertamina. Ya premium itu sudah selesai saja, ya sudah kembalikan saja toh. Peraturan perundang-undangannya ada, ya tidak usah lagi digunakan karena itu menjadi persoalan di inflasi nantinya. Kalau enggak bebannya pada Pertamina, Pertaminanya bisa kolaps. Dan yang saya khawatirkan munculnya premium ini adalah memperbesar kembali peran tadi traders atau maklar. Pemain karena kan yang katakan free rider. 1 liter dia dapat $1 saja sudah berapa dihitung, ya kan? Karena ini kan impor dari 1,6 kebutuhan kita cuma kilang kita rata-rata 780, 50-80. Jadi masih 800 lebih kita impor. Per hari saja. Per hari. Nah, jadi kalikan saja itu berapa biayanya. Nah, kalau dia harga pasar kan si pedagang ini tidak dapat. Si nggak ada perlu ada maklar, harganya harga sama. Tapi begitu import premiumnya banyak, nah disinilah kita main. Jadi kalimat atau kata-kata yang ada di kemarin
presiden atau rejim ini sudah bisa menghilangkan maklar, subsidi ini, ya ini muncul lagi. Muncul lagi, ya. Atau mungkin ini pengganti dari B20, karena di B20 kan tadinya misalnya mengimpor 1 juta liter, kiloliter, tiba-tiba jadi 800. Nah yang 200 ini kan uang. Nah tukeran lah. Nah jadi ini yang tukerannya ke premium lagi gitu ya. Kalau baik politik, ya ini tahun politik, apapun bisa dijadikan isu gitu. Betul. Itu kurang sekali. lebih. Jadi sekarang ini harus tentukan saja ngambil kembalikan sudah. B20 sudah, lo yang maklar, ayo kita bicara. Iya. Betul sekali. Ya, Mas Mirdal, sebenarnya kalau kita lihat pada saat pemerintah mau menaikkan, bukan menaikkan, artinya tidak lagi mensubsidi, itu kan sudah menunjukkan data juga kan, bahwa berapa persen pengguna premium itu ternyata adalah mobil pribadi, bukan kendaraan umum. Kendaraan umum itu ternyata persentasenya hanya 20-30% dibandingkan mobil pribadi. Jadi sebenarnya kan yang dianggap salah sasaran adalah mobil pribadi loh yang banyak gitu. Nah, sebenarnya masyarakat sudah bisa memahami ya, dan kemudian masyarakat juga sudah bisa menerima, dan itu sudah bertahun-tahun, hampir mendekati 3-4 tahun ini kan gitu. Nah ini gimana, gara-gara kemarin ini masyarakat bisa berpikir kembali lagi gitu loh, ingat-ingat masa lalu lagi, jadi lebih enak subsidi dong. Nah jadi kok subsidi nanti dicabut lagi bisa menimbulkan efek keributan gitu. Ini apa komentarnya? ini. Nah itu gimana? Kalau dari kita sih memang sekarang tergantung timingnya saja. Timing ya, ya timing. Kalau timingnya untuk sekarang kelihatannya masih agak cukup berat. Jadi ya. Anda termasuk yang udah biarin deh, nggak usah naik dulu gitu? Kalau saya sih lebih ke melihat ke sisi momentum saja, Bu. Kalau untuk momentum sekarang kelihatannya, kalaupun ada kenaikan harga minyak, kelihatannya masyarakat dari sisi kita sih masih belum terlalu siap lah. Karena pertama, cuma 7%. Tapi kita khawatirkan adalah second run effect. Karena secara historical effect dari efek kenaikan harga BBM, terutama premium itu cukup besar. Dalam beberapa tahun terakhir kita bisa melihat datanya seperti itu. Jadi kita khawatir nanti ada momentum akhir tahun juga, ataupun nanti tahun depan juga, kalau misalkan diasumsikan rupiah terus melemah, kita khawatir malah nantinya terjadi lonjakan inflasi di situ. Tapi kan bukankah rupiah terhadap US dollar itu juga paling berpengaruh terhadap sebenarnya problem kita di dalam inflasi dibandingkan dengan BBM gitu? Betul, cuman kalau untuk saat ini problem dari pelemahan rupiah ataupun juga kenaikan harga minyak secara global masih belum terrefleksi di indeks harga konsumen. Problemnya di situ. Dan di sisi yang lain, momentum ini tentunya juga harus dimanfaatkan oleh baik itu dari sisi government ataupun dari masyarakat untuk melakukan penyesuaian dalam periode jangka menengah panjang. Dengan ton seperti sekarang ada tema untuk melakukan rasionalisasi harga BBM, berarti dalam beberapa periode jangka menengah atau panjang, masyarakat harus mulai bersiap-siap untuk menerima rasionalisasi dari efek kenaikan harga minyak secara global. Jadi kalaupun misalkan tidak sekarang, kemungkinan sih masyarakat harus bersiap-siap untuk periode tahun depan. Apalagi kan tahun depan akan ada masyarakat tuh disosialisasikan betul. untuk bahwa ke depan tuh mau tidak mau ini bakal naik loh gitu ya. Jadi lebih bersiap-siap untuk bagaimana mengefisienkan dari pengeluaran keluarga ya. Bagaimana pendapatan yang ada mereka harus sesuaikan dengan kebutuhan ya, begitu. Lebih seperti itu. Dan perlu diingat juga Ibu, karena begini, dalam beberapa bulan terakhir data penjualan mobil maupun motor itu menunjukkan data yang meningkat. Oh naik justru naik. Ya? Apalagi untuk kategori motor. Kalau kita lihat pertumbuhan itu cukup cepat. Begitu juga dengan penjualan mobil masih relatif moderat lah untuk pertumbuhan penjualannya itu. Dan dari sisi mobil kelihatannya yang mayoritas mobil-mobil yang dibeli itu adalah mobil yang berkategori harga tidak terlalu mahal. Atau berarti masih premium juga itu dong? Kemungkinan sih kalau tidak premium Petralite. Jadi mungkin gara-gara itu, karena premium mulai banyak lagi, penjualan mobil dan motor naik. Jangan-jangan begitu. Menarik itu. Jadi gini, yang tadi dimaksud dari pihak bankers kan adalah kredit mobil naik itu dipakai online. Dipakai taksi daring online. Yang akhirnya macet semua. Ya ini tingkat kemacetannya tinggi sekali. Nah, bisa jadi ini si aplikator atau apa, saya patut diduga ya, ini karena sekarang kan sudah hampir sama dengan taksi biasa, lalu juga terkena kebijakan ganjil genap. Mereka tidak bisa lulus seperti dulu. Terpaksa beli mobil. Nah, bukan itu kan mungkin, lalu juga itu tadi melobi pemerintah supaya balikin lagi supaya kita bisa turun. Tapi kan di sisi lain si maklar BBM ini juga pasti bergerak. Sama-sama untung dong gitu ya. Kalau sama-sama untung itu biasanya kebijakan. Semakin banyak
BBM subsidi masuk kan semakin besar peran dari maklar ini. Iya betul. Nah, saya nanti mau tanya sama Mas Agus. Biasanya public policy ini kadang-kadang bisa dilakukan berdasarkan pressure, ya kan? Kelompok-kelompok pressure. Nah itu seperti apa? Tapi kita harus break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.